Selamat berjumpa kembali di channel Ayo YouTuber Pemula JW AYP Channel ya. Pada tutorial kali ini bagian dari tutorial series bagaimana video mudah ditemukan. Kita harus memahami bagaimana cara kerja algoritma daripada YouTube. Serial video ini, jadi bukan cuma video ini, video-video yang terkait ya dengan ini, dengan topik mudah ditemukan akan menjawab hampir 90% dari pertanyaan paling mendasar di dunia YouTuber khususnya pemula, yaitu mengapa view dan jam tayang video saya tetap rendah. Jadi pertanyaan ini pertanyaan sangat mendasar ya. Karena video Anda atau kita tidak pernah atau jarang sekali diklik penonton atau orang di semua halaman YouTube. Jadi YouTube punya beberapa macam halaman, nanti kita akan bahas. Mengapa penonton tidak pernah klik untuk menonton? Karena video Anda tidak pernah atau jarang sekali muncul di semua halaman YouTube, atau pernah muncul tetapi peluang untuk diklik kecil atau rendah ya. Itu nanti urusan dengan thumbnail sama judul itu. Anda bisa lihat videonya tentang judul dan thumbnail. Di sini ada suatu pernyataan dari YouTube ya. Kami di sini YouTube, kami tahu bahwa Anda atau kita mencurahkan banyak waktu, tenaga, biaya untuk membuat suatu video ya. Kadang harus diedit, gagal, macam-macam. Itu cukup menyita banyak sumber daya kita ya. Tetapi yang sangat penting bagi kita untuk memahami bagaimana cara video yang kita buat tadi, begitu kita upload, itu mudah ditemukan oleh penonton. Itu juga penting ya. Jadi jangan kita beranggapan setelah kita mengupload suatu video itu langsung menyebar ke sana kemari ya supaya orang bisa nonton. Tidak. Anda perlu melakukan banyak setting, perubahan, trik, termasuk memahami algoritma YouTube supaya video yang kita buat tadi begitu dicari orang sesuai topiknya, itu akan punya peluang untuk muncul dan punya peluang untuk ditonton. Nah, tujuan sistem penelusuran dan penemuan YouTube ada dua. Ini kita harus paham dulu ya. Sistem penelusuran dan penemuan ini maksudnya sistem programnya, algoritmanya YouTube maksudnya ini. Yang pertama, untuk membantu penonton ya, penonton yang mencari video, bukan kita YouTuber, menemukan video yang ingin ditonton dan memaksimalkan interaksi dan kepuasan penonton untuk jangka panjang. Yang kedua, dia mencari semua aspek kriteria dari video kita. Ini yang kedua, yang paling sesuai dengan semua kriteria yang pertama tadi yang dicari oleh penonton. Pahami ya? Jadi algoritma YouTube itu ibarat suatu mesin, sebenarnya program software ya, software program mati, tetapi dia menerima bermacam-macam masukan setiap detik, setiap saat. Misal, siapa sih yang menonton video ini? Video siapa sih yang ditonton? Berapa lama sih dia nonton? Topik apa yang ditonton? Apakah ada komentar? Apakah ada like? Itu dicatat oleh program YouTube dalam suatu algoritma dia setiap detik di seluruh dunia, sehingga kita membayangkan barang algoritma ini bukan barang mati. Setiap detik dia berubah karena ada inputan ini, karena pada saat kita nonton itu dia input otomatis, pada saat kita komen dia mencatat otomatis, pada saat kita menonton dengan 2 menit video ini itu dicatat oleh YouTube, itu disimpan dan bergerak terus di program. Ini nanti yang akan dicocokkan dengan kriteria dari video kita. Yang kedua ya. Jadi logikanya bukan mereka yang menuruti kita. Kita sebagai YouTuber yang membuat video yang mengikuti algoritma YouTube supaya video kita dilihat.
Saya rasa clear dan paham ya, sama-sama kita paham itu. YouTube mencoba mencocokkan setiap penonton di seluruh dunia, di seluruh waktu dengan video yang kemungkinan besar yang ingin mereka tonton dan nikmati. Jadi ini saking banyaknya orang ini, mungkin ada sekian juta orang yang suka YouTuber, sekian juta orang di negara ini yang suka kelapa, sekian juta orang yang suka masakan, suka game, itu dicatat terus secara otomatis ya, bukan dicatat dengan pensil, otomatis. Algoritma tadi, program tadi yang akan memasukkan data setiap detik, dan itu berubah terus, Nah, di sini disebutkan oleh YouTube dengan lebih dari 400 jam video yang diupload setiap menitnya. Kalau ditanya kok tahu? Loh, ya makanya kan dicatat. Algoritma dia mencatat. Ada rumusnya juga. Oh, setiap menit berapa jam sih video, berapa macam video ini. Inilah data yang ditunjukkan ke kita. 400 jam video yang diupload setiap menitnya. Hal itu bisa menjadi tantangan, saya tambahi dalam kurung peluang tersendiri. Nah, sistem rekomendasi YouTube, ini pengertiannya adalah sistem algoritma YouTube memberikan feedback, umpan balik, lingkaran loop ya, umpan balik secara real time. Real time artinya setiap detik berubah, bertambah, berkurang, semua informasi itu masuk untuk memenuhi keinginan, ingat ya, setiap penonton dan minatnya masing-masing. Jadi kalau yang banyak suka YouTube, dia akan dominan. Mungkin di suatu tempat ya, di Indonesia, mungkin negara lain enggak. Tujuan YouTube, tujuan kami adalah menarik minat orang untuk menonton lebih banyak video yang mereka sukai, sehingga mereka terus kembali ke YouTube secara rutin. Ini hukum pasar ya. Penonton mendapati prioritas nomor 1. Ingat tujuan pertama YouTube tadi? Karena ini yang menonton banyak, iklan akan banyak. Itulah pemasukan. Kreator mendapat bagian sekian persen dari pendapatan itu. Baiklah, kita lanjut. Sistem kami, sistem YouTube, sistem algoritma YouTube berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti penonton dengan memperhatikan hal-hal seperti, ya ini yang tadi saya jelaskan lah. Ini hanya sebagian. Apa yang mereka tonton, apa yang tidak mereka tonton, topik apa yang mereka tonton, adakah komentar, berapa lama mereka menonton, itu semua dicatat secara otomatis oleh algoritma YouTube, ya. Dan itu bukan tetap, setiap detik itu berubah. Algoritma beserta input-input tadi, beserta berapa lama waktu habiskan ini, berubah terus. Dia akan mencari nanti video kita. Jadi video kita harus mengikuti ini. Seperti pada mesin telusur Google ya, jadi algoritma tadi, penelusuran di YouTube akan berusaha menampilkan hasil yang paling relevan berdasarkan query kata kunci dari yang diisi oleh penonton ya. Jadi di sini adalah mesin telusur ya, algoritma tadi. Video yang tadi ditonton atau diberi komentar diberi peringkat berdasarkan banyak faktor oleh YouTube ya, termasuk seberapa baik cocoknya judul, deskripsi video, dan konten video, dan query penonton, dan banyak lagi. Selain itu kami mencari video yang paling mendorong interaksi untuk melakukan query ya. Yang paling banyak ditonton, jam tayang paling besar, view paling besar, itu juga salah satu dari sekian banyak kriteria. Pernyataan, satu pernyataan ini ya, bukan, bisa juga pertanyaan. Judul dan deskripsi video saya sudah optimal, tapi mengapa peringkatnya tidak lebih tinggi? Jawab, pencarian atau penelusuran atau searching itu mempertimbangkan beragam-ragam sinyal dan semua indikator yang terkait. Seperti contoh, waktu tonton termasuk, query termasuk, dan banyak lagi hal yang lainnya.
Jadi kita harus benahi, bukan cuma satu, hampir semua harus kita benahi. Tulis deskripsi yang baik dengan panjang 1 sampai dengan 2 paragraf jika relevan ya. Pikirkan ide video baru dengan melihat hasil penelusuran software yang populer dan tidak terlalu kompetitif. Identifikasikan peluang untuk melayani penonton yang belum terlayani. Ingat, ada kesalahan sedikit tadi ya. Yang paling bawah. Ingatlah untuk selalu memeriksa tab trending guna mencari topik yang menarik minat Anda atau yang mungkin bersifat spesifik bagi penonton khusus Anda. Di mana saja hasil penelusuran atau pencarian oleh penonton itu muncul. Di sini disebutkan ya, ada beberapa ya. Ini juga kita harus paham ya, harus paham di mana munculnya pencarian ini. Pertama yang namanya beranda. Yang kedua, ini saya loncat ketiga ya nanti, karena yang kedua tidak termasuk dalam YouTube Academy Creator, saya masukkan. Yang ketiga, rekomendasi video. Yang keempat, trending. Yang kelima, subscriber dan tab subscription, kurang P ini. Kemudian notifikasi, ini dari lonceng kita subscribe, dan modal terbatas ini tidak dibahas dalam video ya 6 dan 7. Dan yang kedua saya munculkan terakhir, karena di Akademi YouTube Creator tidak ada ini, tapi ini termasuk sebenarnya penelusuran dan pencarian. Nah, sebelum kita mulai masuk ke sini ke penjelasan lebih lanjut, saya mau sekilas menunjukkan yang mana sih namanya beranda, yang mana namanya pencarian, yang mana rekomendasi video. Oke, perhatikan baik-baik. Oke, kita perhatikan di layar ya, saya jelaskan secara singkat. Pada saat orang pertama kali membuka YouTube tanpa ada sign, tanpa ada apa, inilah namanya tampilan pertama YouTube, www YouTube ini ya. Yang dinamakan beranda itu adalah ini, yang di bawah ya. Nah, ini ada video saya satu masuk. Beranda ini yang di bawah. Tapi pada saat ini dibuka orang lain tidak sama tampilannya, beda ya. Tidak sama seperti ini. Ini tiap detik pun juga beda. Dibuka di saat yang bersamaan pun orang lain akan beda ya. Inilah namanya beranda. Yang video-video di bawah ini ya. Ini namanya beranda ya. Saya harap Anda pahami. Ini pertama yang tadi kita ingat dinamakan beranda. Kemudian saya langsung loncat yang namanya ini, kalau saya klik, misalnya saya klik kanan punya saya, ini saya mencari satu video, belum mencari video ya, ini saya buka. Saya klik di sini. Oke, ini kita lanjut yang dari beranda. Kemudian yang namanya penelusuran itu pada saat orang ngetik di sini ya, ngetik ya, sorry, jadi salah, ini ngetik ya. Misalnya saya ingin mencari jam tayang dan view YouTube misalnya ya. Ini kan orang cari. Inilah yang kedua, penelusuran atau searching tadi. Pada saat orang mengetik ini, jadi muncul ini ya, pada saat diketik muncullah pilihan di bawah ini video-video yang terkait dengan topik jam tayang dan view. Kita lihat di bawah. Agak lambat ya. Oke, jadi pada saat orang mengetik di atas ini, perhatikan di atas ini jam tayang view, muncullah video di bawah yang dicari sesuai dengan topik di atas. Inilah yang namanya penelusuran, muncullah video-video ini ya. Nah, ini banyak yang macam-macam, kadang-kadang dari channel besar, channel kecil pun bisa ada peluangnya. Di sini kita pada saat kita diketik, itu peluang video kita muncul tidak? Nah, ini yang satu masalah, kalau tidak pernah muncul kan tidak pernah bisa ditonton. Nah, ini kan sudah saya masuk ya. Nah, misalnya ini. Muncullah thumbnail, ini juga ada video tutorialnya kan muncul jam tayang, bukan yang di atas ya. Nah, ini ya, ini seri video yang terkait juga ini. Nah, misalnya ini, misalnya saya setelah saya mencari video jam tayang, saya membaca, saya mengklik ini. Katakan saya mengklik suatu video. Jadi beranda sudah, ini penelusuran pencarian ya. Pada saat saya menonton suatu video ini, tadi yang dinamakan rekomendasi YouTube di sebelah kanan kita ya, di sebelah kanan video ini.
Kalau di HP di bawah posisinya. Oke, jadi pada saat kita mengklik video ini, muncullah di sebelah kanan video rekomendasi oleh YouTube. Video sebelah kanan tidak bisa terkait dengan topik kita, bisa berasal dari channel yang sama atau tidak, atau topik beda. Ini coba lihat, virtual tour Bali ya. Inilah rekomendasi ya. Muncullah bermacam-macam video yang direkomendasikan oleh YouTube. Ya. Ini juga salah satu tempat penelusuran munculnya video kita. Jadi ada 3 tadi ya, beranda, penelusuran, dan rekomendasi. Saya kembali ke sini ya, oke. Oke, saya kembali sekarang ya ke trending ya. Yang trending itu di sebelah kiri, Anda lihat sebelah kiri, ini tadi home beranda. Ini beranda ya. Sudah ada 3, ini trending. Anda klik ini trending, ini yang topik-topik yang sedang tren ya, ini versi YouTube ya. Jadi tidak selalu yang jam tayang besar, juga tidak selalu, tapi punya peluang besar. Ini tadi home ya, ini yang beranda. Kita klik trending. Nah, diklik trending, ini muncul di bawah ini ya, yang lagi tren ini, video-video tren ya. Kadang-kadang ya bisa jadi punya kita pun punya peluang untuk masuk, karena biasanya orang akan mencari yang sedang trending ya. Oke, ini tadi. Kemudian yang subscription dan tab itu adalah kalau kita sub channel lain, dia kan videonya terbit, dia akan memberitahu ke kita ya, bukan di YouTube, memberitahukan di channel kita. Nah, video-video lagi trending ya. Oke, setelah mendengar penjelasan tingkat di layar tadi, inilah tempat-tempat ya. Anda pahami, beranda, penelusuran. Pada saat itu diketik rekomendasi video di sebelah kanan, trending yang sedang trending, subscriber tab ini kalau kita klik channel orang lain akan muncul di notifikasi kita ya, termasuk bell. Ini 6-7 tidak kita bahas di video ini. Kita jelaskan secara singkat dengan tulisan ya, pengertian beranda. Saya rasa sudah paham ya. Beranda adalah tempat pertama yang dilihat penonton saat membuka aplikasi YouTube atau mengunjungi YouTube. Beranda adalah perhentian utama di YouTube. Disinilah kami memberikan rekomendasi paling relevan dan dipersonalisasi bagi setiap penonton. Oke. Beranda juga merupakan tempat yang bagus agar video Anda ditemukan oleh para non-subscriber. Lebih dari 200 juta video berbeda muncul di beranda setiap harinya untuk penonton di seluruh dunia. Jadi tidak sama ya, tiap satu HP, satu komputer berandanya beda-beda pada saat diklik pada waktu yang sama. Saat penonton mengunjungi beranda, YouTube menampilkan video dari subscription, video yang ditonton oleh penonton serupa, video baru, dan lain-lain. Pilihan video didasarkan pada pilihan YouTube ini ya, performa, seberapa baik video berinteraksi dengan penonton serupa dan memuaskan mereka, di samping faktor lainnya. Berinteraksi ini ada komentar bolak-balik ya, timbal balik. Yang kedua, historis tontonan dan penelusuran penonton. Jadi kalau semakin banyak itu ditonton, dia akan muncul ya, historis kita di laptop yang satu berbeda dengan historis tontonan di laptop yang lain atau di HP yang lain ya. Seberapa sering penonton menonton channel atau topik, dan seberapa sering kami menampilkan setiap video kepada penonton ya. Tip-tip yang harus diperhatikan: upload video secara konsisten agar penonton tahu kapan mereka dapat menonton video Anda. Jadi wajib ya, jangan sampai video kita cuma itu aja terus ya. Ini harus wajib. Aturannya tidak tentu ya, seminggu, sebulan sekali, kalau bisa seminggu sekali satu video. Cobalah membuat penonton berinteraksi lebih lama dengan dorong mereka kembali menonton video lainnya. Jadi yang nonton juga tidak bosan kan, baik itu video berdurasi panjang atau beberapa berdurasi pendek. Semakin lama Anda membuat orang menonton, semakin banyak konten Anda yang akan ditampilkan. Terus lakukan hal yang efektif saat Anda membuat sesuatu yang disukai penonton. Terus lakukan itu, kami menampilkan lebih banyak video yang disukai penonton. Terus jangan takut untuk bereksperimen ya, yang
tetapi dengan penuh perhatian dan perhatikan masukan penonton. Kemudian tip lanjutan, lihat seberapa sering channel Anda muncul di beranda global dengan melihat sumber traffic di YouTube Analytics. Ini bicara YouTube Analytics lagi. Jangan membuat konten yang melanggar kebijakan YouTube. Pastikan judul video sudah tepat, gunakan tag yang sesuai, dan tidak berupa spam, dan jangan gunakan thumbnail yang menyesatkan. Ini ada video sendiri yang membahas ini ya. Lihat seberapa sering channel Anda muncul di beranda secara global dengan melihat sumber traffic di YouTube Analytics. Kemudian yang kedua, tadi saya loncat, penelusuran dan pencarian. Penelusuran atau pencarian atau searching adalah saat dimana penonton ingin mencari suatu topik. Tadi dia akan mengetikkan cara mendapatkan jam tayang, cara bonsai kelapa, hotel murah di Jawa Tengah, dia akan mengetik ya. Harus Anda pahami, kita pahami, apabila seseorang ingin mencari satu topik di YouTube, ia hanya akan melakukan dua hal ya. Yang pertama, dia akan mengetik topik sesuai dengan susunan kata menurut penonton, atau mengetik nama channel apabila dia sudah tahu. Harap diingat, tidak pernah seseorang ingin mencari suatu topik di YouTube dengan cara mengetik link URL video. Kemudian yang ketiga ini sebenarnya rekomendasi video ya. Rekomendasi video adalah koleksi video yang dipersonalisasi sesuai dengan minat penonton yang mungkin ingin menonton video berikutnya berdasarkan aktivitas sebelumnya. Studi tentang pemakaian YouTube menunjukkan bahwa penonton cenderung menonton lebih banyak saat mereka mendapatkan rekomendasi dari berbagai channel ya. Ternyata yang rekomendasi lebih banyak diklik orang ya. Peluang itu cukup besar. Dan rekomendasi video melakukan hal tersebut. Bagian rekomendasi video tadi, bagian sebelah kanan, ditampilkan secara berurutan untuk memaksimalkan interaksi penonton. Masih rekomendasi video, sinyal yang ikut mempengaruhi rekomendasi ini termasuk ya, dari lihat sebelah kanan posisi ya. Video yang disaksikan penonton beserta video yang sedang ditonton saat ini atau video yang topiknya berkaitan. Video tersebut bisa jadi dari video channel yang sama yang lagi ditonton atau dari channel lain. Atau video dari story tontonan sebelumnya. Atau rekomendasi video ditampilkan kepada penonton di sisi sebelah kanan halaman tonton di bawah berikutnya. Di bawah video pada aplikasi HP ya, dan sebagai video berikutnya di fitur autoplay. Tip-tip yang harus kita perhatikan, buat pesan ajakan yang kuat agar penonton mau menonton video Anda yang lain ya. Ya, pada saat itu tonton terus dimunculkan. Akhir video yang lama dapat membuat penonton enggan menonton video lainnya. Jadi coba perhatikan akhir video Anda. Ini juga waktu harus Anda atur, jangan terlalu panjang ya, juga jangan terlalu pendek. Mungkin antara 5 menit sampai 25 menit masih oke ya, sampai 30 menit. Gunakan playlist, link, kartu, dan layar akhir untuk merekomendasikan video berikutnya. Ini Anda bisa lihat di layar sebelah kanan ya, itu ada cut, ini juga sudah ada videonya dari kami. Kembangkan serial video yang terhubung secara organik. Kemudian yang kelima, buat video yang terkait dengan format populer di YouTube seperti tantangan atau tentang daftar hal tertentu. Kemudian yang keempat adalah trending, tadi yang sedang trennya ini YouTube yang menaruhnya. Daftar tunggal yang berisi video baru populer negara penonton, yang beberapa tren yang muncul yang lagi hit ya, ini YouTube ya. Kita pun bisa video kita masuk di sini salah satu dari video yang lagi trending ya. Oleh karena itu YouTube ingin menggabungkan sesuatu yang populer dengan kebaharuan yang terbaru. Daftar ini mempertimbangkan jumlah tayangan, terutama tingkat pertumbuhan tayangan yang sangat cepat dalam waktu yang sangat pendek. Kemudian dari mana sumbernya? Jadi kalau dari Indonesia ya berat di trending Indonesia,
di laptopnya kita di Indonesia kan berbeda trending laptop orang yang ada di luar negeri ya. Beda dia, nggak sama tiap ini. Masih dengan trending juga menyatakan kreator dan artis yang beranjak populer, di mana setiap minggunya kreator dan artis pendatang ini akan ditampilkan sepanjang hari. Jadi YouTuber pemula pun bisa muncul di sini ya. Kalau dia dilihat jam tayang dan view dan macam-macam itu meningkat sangat drastis dalam kurun waktu pendek ya. Ingat, dalam kurun waktu yang sangat singkat. Tip-tip yang harus kita lakukan, cobalah membuat video yang sangat menarik, mudah dibagikan, dan membantu Anda menjangkau penggemar baru yang belum tahu tentang channel Anda. Pertahankan momentum channel Anda. Kreator dan artis berhak untuk tampilkan tetap beranjak populer berdasarkan tingkat subscriber, metrik seperti video yang diupload, peningkatan jumlah penayangan, peningkatan jumlah subscriber ya. Nah, kita punya peluang sebenarnya untuk muncul di sini ya. Masih trending. Ketahui seberapa sering video Anda muncul di top trending dan melihat di sumber traffic kembali lagi di YouTube Analytics ya. Subscriber dan tab subscription ini lebih kepada subscriber yang subscriber adalah penonton yang memilih untuk menerima notifikasi agar bisa melihat lebih banyak dari video Anda dan mereka menontonnya dari semua area situs. Nah, ini menangnya channel-channel besar sudah punya subscriber yang sangat banyak. Mereka inilah subscriber yang pertama kali men-trigger video kita untuk menunduki performa ke atas ya. Kita harus bersaing dengan ratusan ribu subscriber. Mereka klik itu dia sudah mendorong video daripada channel orang itu untuk naik. Karena apa ya, sudah diklik masuk menang, mungkin ditonton lagi menang mereka. Nah, itulah bedanya fungsi subscriber. Kalau kita sudah punya banyak subscriber itu akan cepat sekali memicu video-video itu berada di posisi atas di semua pencarian di halaman YouTube. Mereka adalah penonton inti dan penggemar terbesar Anda yang sering memberikan sinyal awal penting tentang video baru yang Anda upload ya. Subscription ini dari kalau kita punya orang masuk ke kita ya. Kalau tadi orang sub kita video kita upload, video itu akan memberikan notifikasi kepada subscriber. Inilah pentingnya subscriber, kita harus banyak ya. Oke, yang terakhir adalah ada sedikit soal, Anda jawab sedalam hati Anda. Jawaban bisa lebih dari satu ya, pilihannya ada 4, Anda bisa jawab lebih dari satu untuk menguji apakah Anda memahami penjelasan dari video tadi ya. Mengapa penting untuk menambahkan metadata? Metadata ini paham ya, di video yang sesuai dan tidak berusaha untuk mengakali sistem penelusuran dan penemuan YouTube. A. Reputasi saluran bisa rusak jika Anda menambahkan metadata yang salah. B. Waktu tonton tidak akan meningkat jika Anda menggunakan metadata yang tidak sesuai. C. Saluran bisa ditandai jika Anda menggunakan metadata yang menyesatkan. Kemudian yang D, semua yang di atas. Silakan Anda jawab ya. Bisa Anda tanyakan juga di komentar. Soal yang kedua, jenis video apa yang paling disukai algoritma YouTube? 1. Komedi, ini bisa lebih dari satu pilihannya. Yang kedua, video yang diupload pada hari Kamis jam 3 sore. Video yang berdurasi 20 menit ke atas. Algoritma tidak memilih format tertentu, sebaliknya algoritma berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti penonton. Silakan jawab ya. Terima kasih sudah menonton. Harapan kami semoga video ini bermanfaat karena adalah dasar untuk menjadi YouTuber ya. Anda pahami, silahkan tinggal komentar, like atau pertanyaan di kolom komentar. Salam dari kami channel AYP, tetap semangat.